Bahaya ini. Benarkah Kang Deddy Mulyadi berbahaya? Jujur saja, saya mulai merasa ragu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena saya tidak mengakui kemampuannya, tetapi karena saya mulai melihat bahwa kebijakannya bisa sangat membahayakan. Ya, membahayakan untuk siapa sih? Bukan membahayakan rakyat kecil, bukan pula membahayakan pembangunan daerah, tetapi membahayakan mereka yang selama ini nyaman hidup dalam sistem yang bobrok. Ketika banyak pemimpin memilih bermain aman, Kang Deddy justru berani menerobos batas-batas ketidaknyamanan. Ketika yang lain hanya bicara konsep, Kang Deddy langsung mengeksekusi. Sementara sebagian pejabat sibuk mencari cara mempertahankan kekuasaan, Kang Deddy justru membongkar kebobrokan sistem dan mengajak masyarakat untuk melihat langsung apa yang selama ini tersembunyi. Bukankah ini sangat beresiko? Bukankah ini akan membuat mereka yang selama ini menikmati celah kelemahan sistem pemerintahan merasa terancam? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, program pro rakyat yang mengguncang kemapanan. Kang Deddy dikenal dengan kebijakan yang sangat pro masyarakat kecil. Ia tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang indah di atas kertas, tetapi langsung turun tangan untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Namun, disinilah letak bahayanya bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemalasan. Mereka yang selama ini bergantung pada sistem korup akan kehilangan lahan bermain. Mereka yang selalu mencari cara untuk mengakali anggaran akan merasa terancam. Mereka yang mengandalkan jabatan tanpa kontribusi nyata akan berguncang. Dan lebih dari itu, mereka yang menikmati fasilitas tanpa mau turun ke lapangan akan gelisah. Karena ketika rakyat melihat bahwa seorang pemimpin bisa turun langsung ke lapangan, mereka akan mulai bertanya, mengapa pemimpin kami yang lain tidak seperti ini? Nah, Kang Deddy bukan hanya membangun kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran rakyat. Dan ini adalah ancaman terbesar bagi mereka yang ingin tetap hidup dalam kegelapan. Yang kedua, keberanian membuka borok pemerintahan. Satu hal yang sangat berbahaya dari Kang Deddy adalah keberaniannya membuka kebobrokan sistem pemerintahan. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mendokumentasikan setiap langkahnya melalui kanal media sosialnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Terserah mau orang mengatakan itu pencitraan atau bukan. Tetapi yang penting, kalau seperti ini silakan semua pejabat melakukan pencitraan seperti ini. Tepat untuk dilakukan karena rakyat butuh transparansi. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk drama politik yang hanya pencitraan dengan transparansi seperti ini. Nah, tidak ada lagi rahasia gelap di balik anggaran daerah. Tidak ada lagi kedok proyek fiktif yang selama ini hanya menjadi permainan segelintir orang. Semua ini terang benderang. Semua ini bisa dilihat rakyat. Apakah ini sesuatu yang nyaman bagi mereka yang selama ini menikmati kelemahan sistem? Tentu tidak. Maka jangan heran jika banyak yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, mengapa banyak yang tidak suka? Sederhana saja, karena Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ia bukan pejabat yang sibuk mencari aman dengan semua pihak. Ia tidak takut kehilangan jabatan karena yang ia cari bukan kekuasaan, tetapi solusi nyata bagi rakyat. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tidak disukai oleh mereka yang takut kehilangan fasilitas gratis. Mereka yang ingin tetap bermain di zona abu-abu. Mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman dengan sistem yang korup. Mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin seperti Kang Deddy. Karena mereka tahu jika ia terus berlanjut, tidak akan ada ruang lagi untuk mereka menipu rakyat. Jadi, dengan demikian, apakah Kang Deddy berbahaya?
Ya, benar, Kang Deddy Mulyadi memang berbahaya. Tetapi hanya bagi mereka yang selama ini merusak negeri ini. Bagi rakyat biasa, Kang Deddy adalah harapan baru. Bagi mereka yang jujur, Kang Deddy adalah simbol keadilan. Bagi mereka yang ingin perubahan, Kang Deddy adalah jawaban yang selama ini kita cari. Dan jika negeri ini ingin maju, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Bayangkan, jika ada 3 pemimpin seperti Kang Deddy saja. Bayangkan, jika Indonesia dipimpin oleh sosok dengan keberanian dan ketegasan seperti ini. Mungkin itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang selama ini nyaman dalam kemapanan. Karena jika Kang Deddy terus melangkah maju, mereka tahu era mereka sudah berakhir. Disclaimer, ini bukan kampanye, tapi ungkapan saya sebagai rakyat kecil yang bangga dengan gaya kepemimpinan beliau. Bagi yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen. Dan bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bersaudara untuk membangun perubahan menuju 50 tahun Indonesia emas.